12 tahun sekolah mengajarkan Anda cara memecahkan soal matematika, tetapi tidak mengajarkan cara keluar dari kemiskinan. Ini adalah 14 pengetahuan keuangan sederhana yang disembunyikan sekolah dari Anda. 1. Pajak, biaya peradaban yang tak terhindarkan. Bayangkan ini. Bayangkan Anda baru saja menjalani bulan yang berat di tempat kerja. Bekerja mati-matian membalik roti lapis di McDonald's lokal Anda. Anda sedang berbaring di tempat tidur ketika menerima email dari mereka. Dikatakan bahwa Anda telah dibayar 30 juta rupiah. Tetapi rekening bank Anda hanya menerima 21.840.000 rupiah. Anda gulir ke bawah untuk melihat slip gaji, pajak penghasilan, federal, pajak negara bagian, jaminan sosial, Medicare. Ini adalah ritual modern untuk menyerahkan sebagian uang Anda kepada kekuatan tak terlihat. Dan mereka berharap Anda mengatakan terima kasih untuk itu. Inilah masalahnya. Pajak adalah harga dari peradaban. Anda membayar, pemerintah membangun jalan, mendanai sekolah, memastikan gerobak nasi goreng favorit Anda tidak dihancurkan tikus, dan mengirimkan roket triliunan rupiah ke tempat yang belum pernah Anda kunjungi. Namun, ada berbagai jenis pajak. Pajak penghasilan dikenakan pada uang yang Anda peroleh. Pajak penjualan dikenakan pada uang yang Anda belanjakan. Pajak atas keuntungan modal dikenakan pada uang yang diperoleh investasi saat Anda tidur. Pemerintah mengambil sedikit dari setiap rupiah Anda. Hampir semua orang juga harus membayar pajak jaminan sosial dan pajak Medicare. Pada dasarnya, pajak jaminan sosial seperti pemerintah memaksa Anda menabung untuk pensiun. Mereka memaksa Anda menabung sekarang, dan Anda akan dibayar kembali seiring waktu saat Anda pensiun. Sementara itu, Medicare adalah pajak asuransi kesehatan yang mendukung orang tua atau mereka yang memiliki masalah kesehatan serius. Sekarang tentang melaporkan pajak, ya ampun. Pemerintah tahu berapa banyak yang Anda berutang, tetapi mereka memaksa Anda menebak. Hebat! Jika Anda benar, tidak perlu khawatir. Tetapi jika Anda salah, Anda tamat sudah. Ketika tiba saatnya benar-benar membayar pajak, beberapa orang membayar beberapa bulan sekali. Beberapa orang membayar tahunan. Dan ada orang yang tidak membayar sama sekali dan berakhir di film dokumenter. Saya mengerti bahwa pajak itu mengganggu, tetapi tidak sepenuhnya buruk. Negara dengan tarif pajak yang lebih tinggi cenderung memiliki kualitas hidup yang lebih tinggi dalam segala hal. 2. Bank, perantara keuangan atau gudang uang. Anda masuk ke bank, memberikan uang kepada teller, mereka menghitung, tersenyum, dan mengatakan itu akan dimasukkan ke rekening Anda. Anda keluar dan berpikir, bagus, sekarang uang itu ada di brankas di suatu tempat, dijaga oleh naga. Tetapi kenyataannya, uang itu menghilang. Kebanyakan orang menganggap bank sebagai brankas besar dengan satu pekerjaan, yaitu menyimpan uang semua orang. Tetapi kenyataannya, mereka hanyalah perantara atau mak comblang untuk transaksi keuangan. Saat Anda menyetor 15 juta rupiah itu, bank mengambil 13.500.000 rupiah dan memberikannya kepada seseorang yang ingin membeli jet ski. Sistem itu disebut perbankan cadangan fraksional, yang pada dasarnya didasarkan pada gagasan bahwa mereka hanya perlu menyimpan sebagian kecil uang tunai. Karena tidak semua orang muncul pada saat yang sama untuk meminta penarikan 100% dari rekening mereka. Kecuali saat itu tahun 2008, ketika orang-orang mengantre untuk menarik seluruh rekening mereka, yang membuat seluruh sistem runtuh. Bank menghasilkan uang dengan meminjamkan uang Anda, dengan tingkat bunga yang lebih tinggi daripada yang mereka bayarkan kepada Anda. Itu benar-benar semuanya. Anda adalah penyedia uang, dan peminjam adalah permintaannya. Bank membujuk Anda untuk menyimpan uang Anda karena beberapa alasan. Jauh lebih mudah dan nyaman untuk membelanjakan menggunakan kartu atau transfer daripada membawa uang tunai. Mereka benar-benar membayar Anda untuk menyimpan uang dengan mereka,
dalam bentuk bunga. Jauh lebih aman untuk menyimpan uang di bank daripada di dalam kotak sepatu di kamar Anda. Di Amerika, sebagian besar bank diasuransikan hingga 3,75 miliar rupiah per orang. Artinya, apapun yang terjadi, pemerintah menjamin Anda bahwa uang Anda hingga batas itu aman. 3. Suku bunga, mesin diam di balik kekayaan dan utang. Bayangkan Anda meminjam 15 juta rupiah. Anda harus mengembalikan 19.200.000 rupiah. Mengapa? Karena suku bunga. Suku bunga adalah cara uang mengenakan sewa untuk berada di tangan orang lain. Ketika Anda meminjam, suku bunga adalah harga untuk menggunakan uang tunai orang lain. Ketika Anda meminjamkan atau menabung, suku bunga adalah hadiah untuk kesabaran dan kebosanan. Ada dua jenis utama. Bunga tunggal seperti ini biaya tetap. Terima kasih telah berpartisipasi. Bunga majemuk adalah setiap rupiah yang saya berikan kepada Anda kini memiliki salinan dan mereka juga menginginkan sewa. Misalkan Anda berutang bunga 20% pada kartu kredit. Anda melewatkan satu pembayaran. Sekarang bunga Anda menghasilkan bunga. Tak lama, burger premium seharga Rp180.000 berubah menjadi penyesalan Rp750.000. Di sisi lain, bagaimana dengan berinvestasi dengan bunga majemuk tahunan 7%? Uang Anda menggandakan dirinya sendiri seperti kode curang. Rp1.500.000 menjadi Rp3 juta, lalu Rp6 juta. Lalu suatu hari Anda bangun dan Anda sudah tua, kaya, dan sedikit sombong tentang hal itu. Ini adalah alasan mengapa suku bunga adalah mesin diam di balik kekayaan dan utang. Dalam pinjaman, itu adalah pembakaran lambat yang mengubah kesalahan kecil menjadi kebakaran finansial. Dalam investasi, itu adalah bom waktu yang mengubah keuntungan kecil menjadi kemenangan besar. Jadi, apa triknya? Jika Anda membayar bunga, hancurkan dengan cepat. Jika Anda menghasilkan bunga, biarkan saja. Beri makan dan berikan waktu. Suku bunga bisa menjadi musuh terburuk atau karyawan tanpa gaji terbaik Anda. Pilihan ada pada siapa yang mengumpulkannya. 4. Inflasi. Pencuri tak terlihat yang membuat uang Anda menguap. Baiklah, Anda membeli sekantong keripik kentang. Anda membukanya dan sepertinya sudah dimakan setengahnya. Anda memeriksa berapa yang Anda bayar. 30% lebih tinggi dari sebelumnya. Kemudian Anda menyadari, Anda baru saja diserang oleh inflasi. Inflasi adalah apa yang terjadi ketika uang perlahan-lahan menjadi kurang berharga dari waktu ke waktu. Tidak dalam semalam, bukan dengan kembang api, hanya pengikisan yang lambat. Uang kertas Rp75.000 Anda, secara teknis masih Rp75.000, tapi itu membeli lebih sedikit mie instan, lebih sedikit bensin, dan tidak memiliki nilai sebanyak dulu. Jadi apa yang sebenarnya menyebabkannya? Terkadang orang hanya punya terlalu banyak uang. Semua orang punya uang tunai. Dan mereka semua ingin membelanjakannya untuk hal yang sama. Misalkan 2.000 orang menginginkan TV seharga Rp7.500.000 ini. Tetapi bisnis hanya memiliki 1.000 TV untuk dijual. Jadi bisnis berkata, "Oh, semua orang menginginkan TV ini. Sekarang harganya akan menjadi Rp12 juta." Kadang-kadang karena rantai pasokan mengalami cegukan atau masalah, membuat biaya untuk memproduksi barang atau layanan menjadi lebih mahal, yang berarti harga harus naik. Atau kadang-kadang hanya karena alasan tertentu. Ekspektasi dapat menyebabkan inflasi. Jika orang berpikir harga akan naik, mereka akan membelanjakan lebih banyak sekarang, mendorong harga naik lebih cepat. Itu adalah ramalan ekonomi yang terpenuhi sendiri. Sedikit inflasi itu normal, bahkan baik. 2% setahun, itu bagus.
bisa diprediksi. Tetapi jika melonjak, tabungan mati, gaji tertinggal. Pemerintah mencoba melawan inflasi ketika ini terjadi dengan menaikkan suku bunga. Ketika pemerintah menaikkan suku bunga, orang harus membayar lebih banyak bunga atau akan lebih mahal untuk mengambil pinjaman. Artinya, mereka memiliki lebih sedikit uang untuk dibelanjakan untuk hal-hal seperti TV. Ini menyebabkan penurunan jumlah pengeluaran. Cukup mendinginkan perekonomian. 5. Resesi. Nada rendah wajib dari musik ekonomi. Resesi adalah ketika ekonomi mengalami penurunan selama minimal 2 kuartal atau 6 bulan dalam istilah sederhana. Suatu hari Anda baik-baik saja. Anda punya pekerjaan, tagihan dibayar, Anda bahkan mungkin merencanakan perjalanan bersama keluarga. Tetapi tiba-tiba ada PHK. Pasar saham hanya turun. Dalam resesi, pekerjaan menghilang, perusahaan memotong biaya, dan orang-orang menabung untuk kebutuhan pokok daripada membeli barang yang tidak mereka butuhkan. Mengapa resesi terjadi? Bisa jadi serangkaian penyebab. Bisa jadi suku bunga tinggi yang membuat meminjam terlalu mahal. Bisa jadi krisis global, perang, pandemi, kapal kontainer terjebak. Mungkin hanya siklus ekonomi yang melakukan yang terbaik. Booming, puncak, resesi, reset. Pikirkan ekonomi sebagai pesta. Selama fase booming, semua orang menari, minuman mengalir bebas. Tetapi pada akhirnya lampu berkedip. Kenyataan muncul. Seseorang memeriksa rekening bank mereka. Dan tiba-tiba, DJ memainkan irama lo-fi sedih tentang pemotongan staf perusahaan. Resesi bukanlah selamanya. Itu adalah reset. Reset yang menyakitkan. Pemerintah dapat menurunkan suku bunga, mengirimkan paket stimulus, atau hanya berharap orang-orang mulai membeli kopi mahal lagi. Akhirnya, pengeluaran kembali. Bisnis membangun kembali. Pertumbuhan berlanjut. Tapi tidak tanpa bekas luka. 6. Skor kredit. Ukuran kepercayaan, bukan kekayaan. Skor kredit adalah algoritma samar yang mengetahui nama Anda, masa lalu Anda, dan berapa kali Anda terlambat membayar kartu kredit selama kuliah. Angka 3 digit yang menentukan apakah Anda bisa membeli rumah, mobil, atau menghadapi bunga 27% yang menghancurkan jiwa untuk TV baru. Angka ini bukan tentang kekayaan. Ini tentang kepercayaan. Pemberi pinjaman ingin tahu, jika saya memberikan uang kepada orang ini, apakah mereka benar-benar akan mengembalikannya kepada saya? Skor berkisar antara 300 hingga 850. Di bawah 580, Anda adalah bendera merah berjalan. Di atas 750, Anda berkilauan dengan kredibilitas dewasa. Kebanyakan orang terjebak di suatu tempat antara 640 dan 790. Bagaimana skor kredit dihitung? Riwayat pembayaran. Apakah Anda membayar tepat waktu? Ini yang terbesar. Penggunaan kredit. Berapa banyak kredit yang Anda gunakan dibandingkan dengan yang Anda miliki? Usia kredit. Berapa lama Anda memiliki rekening? Campuran kredit. Kartu, pinjaman, hipotek. Variasi membantu. Kredit baru. Terlalu banyak aplikasi baru-baru ini. Semua hal ini adalah bagaimana itu dihitung. Tetapi untuk benar-benar menaikkan skor Anda harus melakukan pembayaran wajib untuk setiap pinjaman sebelum memasuki tahap keterlambatan. Jika Anda memasuki tahap keterlambatan, skor Anda akan turun. Skor kredit Anda seperti anjing peliharaan. Abaikan, dan ia akan buang air sembarangan di seluruh hidup Anda. Rawatlah. Dan suatu hari nanti, ia dapat membantu Anda membeli rumah. Ini bukan tentang pandai dalam hal uang. Ini tentang terlihat baik di mata pemberi pinjaman. Anda bisa memiliki 0 utang dan masih memiliki skor buruk jika Anda tidak memiliki riwayat kredit. Jadi, iya,
permainannya telah diatur. Tetapi jika Anda mempelajari aturannya, Anda dapat mengatur kembali itu. 7. Mata uang. Konsensus sosial pada kertas cetak. Atau uang. Bagian yang aneh tentang mata uang dan atau uang adalah bahwa itu sebenarnya tidak nyata. Manusia mengembangkan uang untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Uang membuat perdagangan lebih mudah, memudahkan pembangunan sistem dan organisasi sosial. Setelah mengatakan itu, tidak ada legitimasi yang lebih besar antara selembar rupiah dan Bitcoin. Orang percaya bahwa selembar rupiah lebih sah. Dan mungkin memang begitu hingga sekarang. Tetapi itu hanya karena orang percaya demikian. Hal yang sama dapat dikatakan tentang selembar rupiah dan ranting. Satu-satunya alasan selembar rupiah dapat membeli sesuatu dan ranting tidak adalah fakta bahwa kita sebagai masyarakat telah sepakat bahwa selembar rupiah memiliki nilai, sedangkan ranting tidak. Jadi, bagaimana uang benar-benar bekerja? Ya, pemerintah mencetaknya. Bank sentral mengaturnya. Dan orang biasa menukarnya dengan barang dan atau jasa. Alasan bank harus mengaturnya adalah karena jika pemerintah mencetak terlalu banyak, maka inflasi terjadi dan uang semua orang menjadi uang monopoli. Jika bank membuat terlalu sedikit uang, tidak ada yang mampu untuk hidup. Mata uang atau uang adalah konstruksi sosial yang dibangun di atas kepercayaan dan keyakinan bersama. 8. Investasi membuat uang bekerja daripada membiarkannya diam. Jadi, sekarang Anda tahu apa itu inflasi. Dan cara terbaik untuk melawan inflasi agar uang Anda tidak menjadi kurang berharga adalah berinvestasi. Investasi adalah apa yang terjadi ketika uang Anda berhenti diam dan mulai bekerja untuk Anda. Alih-alih menukar waktu dengan uang, Anda menukar uang dengan lebih banyak uang. Masalahnya, ada risiko yang terlibat. Apa yang sebenarnya bisa Anda beli? Saham. Potongan kecil kepemilikan perusahaan. Jika perusahaan tumbuh, potongan Anda menjadi lebih berharga. Obligasi. Pada dasarnya Anda meminjamkan uang kepada pemerintah atau perusahaan, dan mereka membayarnya kembali kepada Anda bersama dengan bunga. Reksadana. Kumpulan saham dan obligasi sehingga Anda tidak perlu memainkan permainan keuangan satu persatu. Properti. Aset yang Anda harapkan orang lain akan bayar untuk tinggal di dalamnya selamanya. Tentu saja ada hal-hal lain, tetapi ini dianggap sebagai hal yang utama. Investasi bukanlah keberuntungan. Ini tentang datang lebih awal, diversifikasi, dan kesabaran. Kebanyakan orang kaya tidak memenangkan lotre. Mereka hanya membiarkan bunga majemuk selama 30 tahun melakukan pekerjaannya. Dan ya, investasi datang dengan risiko. Pasar naik, pasar turun. Tetapi bahaya sebenarnya bukanlah kehilangan uang. Itu adalah tidak pernah berinvestasi dan melihat inflasi diam-diam mencuri masa depan Anda. 9. Nilai. Kunci inti untuk menciptakan kekayaan sejati. Ini lebih rumit, tetapi semua orang harus memahaminya. Bayangkan Anda mengambil batu. Itu hanya batu. Sekarang bayangkan batu itu mengkilap dan berwarna emas. Itu emas. Ini lebih langka daripada batu biasa, sehingga nilai yang lebih tinggi ditempatkan pada itu. Emas tidak benar-benar lebih berharga daripada batu biasa. Itu hanya lebih berharga bagi manusia karena kita menempatkan nilai yang lebih tinggi padanya. Memahami hal ini adalah apa yang memungkinkan orang menjadi kaya. Jika Anda memberikan banyak nilai, Anda akan menghasilkan banyak uang. Steve Jobs. Menciptakan iPhone yang kemungkinan besar sedang Anda tonton sekarang. Dia menciptakan sesuatu dengan sejumlah besar nilai, sehingga jutaan orang memberinya jutaan rupiah untuk sedikit nilai itu. Itu juga mengapa dokter dan pengacara menghasilkan banyak uang. Nilai yang mereka berikan besar.
dan orang bersedia membayar sejumlah besar uang untuk layanan mereka. Nilai juga mengapa Gucci atau Louis Vuitton dapat menjual tas tangan yang sama dengan pasar swalayan, tetapi membebankan harga 100 kali lipat. Orang menganggapnya lebih berharga, jadi begitulah. Jika Anda bisa mencari cara untuk menciptakan nilai, bahkan jika itu bukan nilai nyata, Anda bisa menghasilkan banyak uang. 10. Waktu. Aset paling berharga yang dimiliki setiap orang. Waktu adalah aset paling berharga di dunia. Dan bagian terbaiknya, hampir semua orang memulai dengan banyak waktu. Anda mungkin masih memiliki banyak waktu tersisa, tetapi tidak ada yang mendapatkan pasokan tak terbatas. Kebanyakan orang melakukan pekerjaan di mana waktu ditukar langsung dengan uang. 1 jam, 1 cek. Matematika sederhana. Mereka yang berpenghasilan tertinggi telah menemukan cara untuk membuat waktu mereka bernilai miliaran rupiah. Dan perbedaannya bukanlah sihir. Itu adalah keterampilan, leverage, dan seberapa baik Anda melatih jam kerja Anda untuk bekerja bagi Anda. Tetapi tidak ada tempat di mana waktu bekerja lebih keras daripada dalam investasi. Tidak ada kekuatan yang lebih besar dalam membangun kekayaan. Bukan keberuntungan, bukan pendapatan, waktu. Karena kekayaan tidak dibangun dalam hitungan hari. Itu dibangun selama puluhan tahun. Uang yang duduk diam dalam investasi tidak hanya tumbuh, ia berlipat ganda. Lambat pada awalnya, kemudian lebih cepat. Itulah mengapa orang biasa dengan gaji sederhana dapat pensiun dengan 7 digit. Mereka tidak mengalahkan sistem. Mereka telah menggunakan sistem. Sedikit uang diinvestasikan terus-menerus, diberi waktu yang cukup, akan menjadi sangat banyak uang. 11. Leverage. Seni melakukan lebih banyak dengan sumber daya yang lebih sedikit. Anda mendengar kata ini sepanjang waktu secara online. Tapi apa sebenarnya artinya? Archimedes pernah berkata, "Berikan saya titik tumpu, saya akan mengangkat bumi." Dalam keuangan, leverage adalah cara Anda mengangkat aset Anda tanpa menggunakan semua kekuatan Anda sendiri. Ini adalah penggunaan sumber daya orang lain. Leverage finansial adalah menggunakan uang bank untuk membeli rumah. Anda menaruh 20%, bank menaruh 80%. Tetapi Anda mempertahankan seluruh keuntungan saat harga naik. Leverage waktu adalah mempekerjakan karyawan untuk bekerja untuk Anda. Leverage teknologi adalah menulis sepotong kode perangkat lunak yang bekerja saat Anda tidur. Tanpa leverage, Anda dibatasi oleh 24 jam sedikit setiap hari. Orang kaya tidak bekerja 100 kali lebih keras dari Anda. Mereka hanya menggunakan leverage 100 kali lebih efektif. Tetapi hati-hati. Leverage adalah pisau bermata dua. Itu memperbesar keuntungan, tetapi juga memperbesar kerugian. 12. Penawaran dan permintaan. Hukum tak tertulis alam semesta ekonomi. Beberapa dari Anda telah menunjukkan dalam komentar. Inflasi bukan hanya karena mencetak uang, tetapi juga karena penawaran dan permintaan. Ini adalah konsep paling dasar yang dilewatkan sekolah terlalu cepat. Mengapa air sangat murah? Meskipun Anda membutuhkannya untuk hidup, karena air ada di mana-mana. Penawarannya besar, jadi harga rendah. Mengapa berlian mahal? Karena mereka langka, atau setidaknya perusahaan penambangan ingin Anda mempercayai hal itu. Ketika jutaan orang ingin membeli iPhone baru, tetapi Apple hanya dapat memproduksi beberapa ribu unit. Permintaan melebihi penawaran, dan harga akan meroket. Sebaliknya, jika Anda membuat sesuatu yang tidak ada yang inginkan, nilainya sama dengan 0. Memahami ritme ini membantu Anda mengetahui kapan harus membeli aset, dan yang lebih penting, kapan harus menjualnya. 13. Efisiensi pemerintah, kebocoran di ember uang pajak. Saya mengatakan, negara-negara dengan pajak tinggi memiliki kualitas hidup yang lebih tinggi.
Tetapi kalian dari Brasil atau India telah membantah hal ini. Dan kalian sepenuhnya benar. Pajak adalah bahan bakar, tetapi pemerintah adalah mesin. Jika Anda menuangkan bensin ke mesin yang bocor, mobil tidak akan berjalan kemana-mana. Anda membayar 40% pajak. Tetapi jika pejabat korup memasukkan setengahnya ke kantong mereka, maka Anda mendapatkan jalan yang penuh lubang dan layanan kesehatan yang buruk. Inilah variabel yang tersembunyi. Bukan hanya seberapa banyak uang yang Anda bayar, tetapi seberapa efisien birokrasi menggunakannya. Korupsi adalah jenis pajak terselubung yang dikenakan pada pembangunan. Itu mengubah pengorbanan rakyat menjadi aset pribadi segelintir orang. 14. Bisnis digital. Hambatan masuk tidak pernah serendah ini. Orang bertanya tentang dropshipping, perdagangan harian, atau AI. Dunia berubah sangat cepat. Dahulu untuk memulai bisnis, Anda membutuhkan modal, lokasi, dan gudang. Hari ini, Anda hanya perlu laptop dan koneksi Wi-Fi. Dropshipping memungkinkan Anda menjual tanpa perlu menyentuh produk. Pembuatan konten memungkinkan Anda menghasilkan uang dari pengetahuan Anda. Tapi jangan biarkan janji cepat kayak menipu. Hambatan rendah berarti persaingan sangat tinggi. Ribuan orang juga mencoba melakukan hal yang sama seperti Anda. Teknologi mengubah alat, tetapi tidak mengubah sifat dasar. Anda masih harus memberikan nilai nyata kepada pelanggan. Jika tidak, Anda hanya kebisingan lain di internet. Mulailah, tetapi mulailah dengan disiplin. Jika Anda menyukai video ini, Anda pasti akan menyukai konten berikutnya. Oleh karena itu, klik berlangganan saluran dan aktifkan notifikasi agar kami dapat menghadirkan lebih banyak konten menarik untuk Anda di video berikutnya.